Halo netizen, ini adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate Facelift. Nah, di Indonesia ini merupakan Pajero Sport yang paling mewah, paling mahal, paling tinggi lah pokoknya. Dan mobil ini merupakan unit test car dari MMKSI yang lagi kita pinjam di Kendara untuk review jalan ya, on-road dan off-road. Buat kalian yang pengen nonton video impresi berkendara seperti apa, nanti kalau videonya udah tayang akan gue cantumin linknya di description di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita bahas ke interior dulu seperti biasa. Untuk kuncinya juga tipikal kunci Mitsubishi seperti ini. Ada tombol lock, unlock, dan buat tipe yang Dakar Ultimate dia ada tombol buat buka bagasi elektriknya. Di belakang ada logo Mitsubishi dan dia juga sudah ada KOS ya, keyless operating system, jadi tinggal tekan tombol ini untuk mengunci dan membuka. Dia juga sudah auto folding, kalau di unlock dia ngebuka, kalau dikunci dia melipat tutup ya. Untuk interior, karena ini yang Dakar Ultimate 4x4, dia interiornya sama seperti Dakar 4x2 yang warna kulit di interiornya itu warna hitam dan jadi lebih sporty ya. Untuk pengaturan jok pengemudi untuk semua tipe Dakar itu sudah elektrik, bisa maju mundur, naik turun depan belakangnya, dan bagian backrestnya juga bisa direbahkan sesuai keinginan kita ya. Dan untuk sistem elektrik ini cuma di sisi pengemudi aja ya. Untuk sisi penumpang depan itu nggak ada di tipe manapun. Dan sekarang semua tipe Dakar sudah menggunakan 7 airbag. Jadi airbagnya dari tipe Dakar 4x2, 4x2 Ultimate, dan 4x4 semua sudah sama ya. Dan untuk mempermudah akses masuk, di pilar as ini disediakan grab handle untuk kita pegangan ya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Pajero Sport Dakar Facelift. Dan untuk nyalainnya tinggal injek rem dan tekan start engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, sudah nyala. Yuk kita tutup. Oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Pajero Sport Facelift tahun 2021. Seperti biasa kita akan mulai dari setir dulu ya. Untuk setir sebetulnya bentuknya masih sama seperti yang versi pre-facelift, sudah dilapis kulit, cuma dia bedanya dia sekarang full kulit ya, full kulit yang rata maksudnya. Kalau yang pre-facelift kan di bagian rim dalam sini ada bagian yang perforated ya. Kalau yang di facelift ini nggak ada. Pengaturan juga sama ya, dia bisa tilt dan teleskopik yang agak seret entah kenapa di unit ini. Power steeringnya juga masih hidrolik dan di tengah ada airbag dan klakson. Di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan MID, volume, ganti track dan ganti source. Yang sebelah kanan ini untuk cruise control, tombol kamera, dan buat angkat tutup telepon ya, sama voice command juga. Dan untuk di Dakar Ultimate baik yang 4x2 atau yang 4x4 dia sudah menggunakan adaptive cruise control, jadi dia bisa menyesuaikan jarak antara mobil di depan. Jadi kalau misalnya kita set di 100 km per jam, mobil di depan kita jalannya cuma 80, dia akan mengerem secara otomatis dan menjaga jarak sampai kita menyentuh kecepatan 80 km per jam. Ketika mobil di depan itu udah minggir, kita akan kembali ke kecepatan yang kita set tadi. Dan di belakang setir juga ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi yang khas Mitsubishi. Dia column mounted ya, jadi dia nggak ngikut putaran setir. Di belakang setir ada lagi switch lampu, ada trip on signal juga, dan switch fog lamp. Cuma memang sayangnya untuk yang varian Dakar ini, walaupun harganya udah di atas 700 juta, masih belum dapat automatic headlamp. Begitu pula dengan automatic wiper, jadi wipernya masih biasa aja, ada intermittent timernya doang, dan ada pengaturan wiper belakang. Tapi kerennya di Pajero Sport Facelift ini dia mendapatkan instrument cluster baru ya. Jadi dia menggunakan TFT display LCD yang ini resolusinya cakep banget. Jadi dia tuh halus ya, kalau misalnya kita gas, gerakan-gerakan di jarum-jarum speedometernya tuh halus-halus gitu ya. Dan di sebelah kiri dan kanan itu ada kayak display buat temperatur mesin dan fuel gauge ya. Di sini juga ada jam digital, ada indikator 4 wheel drive kalau ini yang tipe 4 wheel drive ya. Dan ada MID kecil, ada indikator blind spot monitoring, gear indicator, odometer udah 5.700 km, dan yang paling kanan ini ada temperatur udara luar. Untuk MID-nya sendiri juga ini configurable banget. Jadi di sini ada konsumsi BBM rata-rata dan eco indikator, ada kecepatan rata-rata dan
konsumsi BBM instan, eco indikator, indikator penggerak 4WD-nya, pengingat servis, dan di bagian tengah sini ada speedometer analog atau kayak tachometer gitu ya. Dan ini juga bisa dikonfigur lagi. Jadi kalau misalnya kita klik enter di tombol yang ada di setir, MID jadi lebih besar. Di sini ada kayak trip A-nya gitu ya. Ini lupa gua ganti ke bahasa Indonesia, maaf ya, jadinya masih bahasa Jepang. Di sini ada tadi ya, kecepatan rata-rata, konsumsi BBM instan dan konsumsi BBM rata-rata. Ini trip D-nya, eco indikator, ada lagi eco indikator yang model daun. Di sebelah kanan ada trip A, trip B, sisa jarak tempuh, indikator penggerak. Dan kalau kita lagi buka lagu atau lagi nyetel lagu, dia akan ada muncul judul artis dan judul lagunya ya. Di sini ada peringatan-peringatan kayak kalau misalnya bensin udah mau habis, lupa ngelepas parking brake itu misalnya, atau peringatan yang lain-lain itu akan muncul di sini. Dan di sini ada menu setting. Nah, di setting ini juga ada tipe speedometernya. Jadi kalau yang tadi tipe 1, ini tipe 2. Yang gede jadi tachometer, dan yang sampingnya ini menjadi display konsumsi bahan bakar secara langsung ya. Dan ada lagi yang tipe 3 yang lebih futuristis. Dia jadi kayak rotating disc gitu ya istilahnya, dan jadi kayak Peugeot ya. Kalau digas seperti itu, jadi cakep banget. Untuk di bagian bawahnya ini ada buat speedometer alternatif ya. Jadi di sini ada speedometer satuan mil per jam. Kita bisa nyalain atau matiin. Di sini ada mode on off untuk blind spot monitoring system. Dan di bagian sini juga ada Mitsubishi Remote Control Apps. Nah, jadi kita bisa menggunakan smartphone kita untuk mengendalikan fitur-fitur yang ada di mobil ini. Contohnya power backdoor, atau kita bisa ngecek terakhir kali kita parkir di mana, dan kita bisa ngecek apakah pintu udah rapat semua atau ada lampu yang belum mati. Itu kita bisa pantau menggunakan gadget ya. Dan ini juga fiturnya tinggal ngelink ke Bluetooth, jadinya mudah banget. Di bagian sini ada pop-up message kalau misalnya kita ganti lagu atau ada telepon masuk, itu ada peringatannya di speedometer. Ada aktivasi bagasi elektrik, dan ini untuk pengingat istirahat ya khas Mitsubishi. Kita bisa atur mau nyala di setiap berapa jam. Dan di sini ada bunyi lampu sen. Ini bunyi pertama, kalau ini bunyi kedua. Bunyi pertama lebih Eropa ya, karena clicky gitu. Kalau kita back lagi, di sini ada bunyi bip-bipnya, ini bisa kita matiin. Tuh kan jadi mati. Atau kalau kita on jadi nyala. Dan bahasa, ini kita sekalian balikin ke bahasa Inggris aja ya. Di sini ada bahasa Jerman, Prancis, Spanyol, Itali, Rusia, Portugis, Thailand, Indonesia, Turki, Arab, Cina, dan blank. Kalau blank ini juga lebih rapi ya kesana. Jadi semua peringatan yang ada di layar segitiga ini logo doang. Jadi kalau misalnya kita let's say seperti ini, kita masukin ke dre, terus kita nggak lepas parking brake tuh, jadi cuma itu doang, cuma simbol seperti itu aja. Kalau misalnya kita pakai bahasa, misalnya kita set ke bahasa Inggris ya, ini seperti ini. Kalau misalnya kita injek gas, nah tuh ada tulisannya push switch while applying brake. Jadi kalau misalnya kita pakai bahasa yang tertulis, dia akan mempunyai peringatan di masing-masing bahasa ya. Di bagian unit sini ada unit satuan konsumsi BBM, ada kilometer per liter, liter per 100 km, miles per gallon satuan US atau miles per gallon satuan UK. Ada temperatur juga, jadi bisa Fahrenheit atau Celsius, dan itu juga ngelink ke sistem climate control ya. Kalau kita ganti ke Fahrenheit, AC-nya akan berubah menjadi Fahrenheit. Terus di bagian sini ada reset mode. Jadi kalau di reset mode, di mode auto, konsumsi BBM rata-ratanya akan otomatis ke reset ketika mesin sudah mati lebih dari 4 jam. Tapi kalau di manual, dia akan ngereset kalau kita ngereset gitu loh. Dan ada buat balik ke settingan pabrik ya. Jadi emang highlightnya dari Pajero Sport facelift ini adalah instrument clusternya yang baru dan lebih fresh gitu ya kelihatannya. Jadi lebih canggih dibandingin kompetitornya yang masih menggunakan speedometer jarum beneran. Oke, lanjut ke sebelah kanan sini.
Model AC di dashboard pinggir sini juga masih sama ya, dia juga bisa ditutup dengan cara dorong ke kanan. Ada start stop engine button, ada pengaturan spion dengan tombol pelipatan elektriknya. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan traction control dan stability control, ada buat sensor parkir, dan ada buat FCM. Jadi tombol ini untuk mengatur mode forward collision mitigation systemnya atau auto emergency braking ya. Jadi bisa sensitif banget, sensitif biasa aja atau kurang sensitif. Dan kalau kita tahan, ini juga bisa kita matikan ya. Jadi misalnya kita nggak suka fitur ini, kita bisa matiin setiap mulai berkendara. Di bagian sini ada tuas pembuka tangki, ada airbag lutut di bagian sini, dan untuk pedalnya juga masih model gantung. Di sebelah kiri juga ada footrest yang nyaman banget untuk naruh kaki kiri, sama di bagian sini ada tuas pembuka kap. Untuk door trim ini masih plastik semua, kecuali di bagian sini yang ada panel kulit yang ini juga lumayan empuk sih. Di bagian sini juga ada door handle warna chrome, ada switch door lock dan window lock. Auto up down power window juga sayangnya cuma di sisi pengemudi aja ya. Ada ikan dia bisa all auto, itu akan lebih baik lagi karena Eclipse Cross aja udah all auto padahal lebih murah. Di bagian sini juga ada door pocket dan cup holder, ada stiker untuk automatic transmission vehicle atau sistem ini ya, transfer case-nya karena ini yang versi 4-wheel drive. Di bagian sini juga ada lampu di bagian bawah pintu, ada speaker dan ada tweeter. Untuk speakernya dia 6 titik ya. Ada grab handle di pilar A, dan di bagian atas sini seat belt bisa diatur naik turunnya, dan di bagian sini ada simbol untuk SRS curtain airbags. Untuk sun visor pengemudi dia ada card holdernya dan ada cermin dan ada lampunya juga untuk yang versi facelift ini ya. Kalau yang pre facelift kan nggak ada, kecuali yang versi luar negeri ya. Di bagian spion tengah juga sekarang semua tipe Dakar sudah dapat auto dimming rear view mirror, jadi kalau dikasih dim dari belakang dia akan meredup secara otomatis. Di bagian sini ada lampu baca yang masih bolam, ada switch ini juga untuk membuka sunroof ya, karena ini merupakan satu-satunya di kelasnya yang mempunyai fitur ini, kecuali tipe Dakar Ultimate 4x2 yang dia nggak ada sunroof tapi dapat rear seat entertainment. Untuk yang ini dia nggak ada. Di sun visor kiri juga sama, ada card holder, ada cerminnya juga, dan lengkap dengan lampu. Dan kalau kita lihat ke dashboard tengah, dia sekarang ganti layout ya dibandingin yang versi sebelumnya. Ini kesannya lebih mewah lagi, lebih premium, dan dengan head unit yang berbeda juga. Jadi kalau yang versi Dakar Ultimate 4x4 ini, dia menggunakan head unit yang OEM Mitsubishi yang udah digunakan di luar negeri juga, atau yang udah pernah kita coba itu di Indonesia itu di Outlander PHEV. Jadi sekarang fiturnya sama persis, dia sekarang tampilan seperti ini, dan inputnya juga banyak ya, ada FM, AM, iPod, Bluetooth audio, USB, HDMI, dan sudah ada koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Di bagian info ini nggak ada apa-apa, ada sambungan telepon. Settings ini buat setting suara ya, fader balance, dan karena ini juga head unit OEM gitu ya, bukan aftermarket kayak yang di tipe-tipe di bawahnya, kualitas audionya itu jadi jernih banget dan lebih enak gitu ya. Dan di bagian sini ada buat setting layar, setting sambungan Bluetooth, setting Apple CarPlay, Android Auto, setting bahasa, setting unit, setting voice control learning, dan di juga sudah ada kamera 360 derajat ya untuk di varian Dakar Ultimate 4x4 ini. Jadi di sini ada front view, ada top down view, dan kalau kita masuk gigi mundur ada rear view juga. Sama kalau kita belokin setir ini juga ada adaptive guideline. Jadi dia akan mengikuti putaran setir baik kita belok ke kiri ataupun ke kanan. Dan kalau kita pencet tombol kamera yang di setir lagi, dia jadi curve view untuk di sebelah kiri. Jadi misalnya kita lagi parkir seperti ini nih, biar kita bisa mepet tapi nggak perlu ngegrepesin velg ya. Jadi lebih aman velg kita. Lanjut ke bagian bawah, di bagian sini ada tombol hazard dan ada tombol untuk membuka bagasi elektriknya, ada indikator passenger airbag. Di sebelah kanan dan kiri head unit itu ada ventilasi AC yang bisa ditutup dengan ngedorong ke arah head unit. Di bagian bawahnya juga sekarang panel AC-nya sudah baru ya. Tetap menggunakan automatic dual zone climate control, tapi sekarang knobnya lebih baru dan
Dia juga putarannya lebih enak ya. Paling panas di 32 derajat dan paling dingin di 18 derajat Celcius. Dan kalau kita sync, dia jadi ngikutin suhu pengemudi ya. Ada auto climate di sini, mode AC, di bagian bawah ada rear AC. Mode ini untuk arah AC ya, ke muka ke kaki, dan ada di fogger depan juga ada fast speed. Tadi tombol sync, defroster belakang, sirkulasi udara, dan tombol off. Di bagian bawah ini juga ada port USB 2 buah, HDMI port 1 buah, dan ada power outlet 1 yang ini lagi dipakai untuk koneksiin ke Blackview dashcam ini ya. Dan sekarang Blackview juga udah kerjasama dengan Mitsubishi menjadi aksesoris resmi untuk dashcam. Di bagian center console ini juga sekarang ada panel kulit baru yang sekarang jadi lebih nyaman ya kalau buat nyandarin kaki. Serta center console-nya ini juga modelnya baru karena dia sekarang modelnya floating, jadinya dia lebih tinggi lagi dan dia nembus dari kanan ke kiri, jadi ada tempat tambahan gitu di kolongnya. Dan di bagian bawah sini juga jadi ada tempat penyimpanan. Untuk tuas transmisi modelnya masih mirip-mirip ya sama yang versi pre-facelift. Dia menggunakan transmisi 8 percepatan automatic torque converter. Dia juga ada mode manual mode-nya, tinggal geser dari drive ke kiri, dorong ke depan naik gigi, tarik ke belakang turun gigi. Bisa lewat tuas transmisi atau lewat pedal shift. Di belakang sini juga ada electronic parking brake yang sekarang sudah lengkap dengan auto brake hold. Jadi kita nggak perlu aktifin secara manual lagi ya parking brake-nya ketika kita ketemu kemacetan. Dan karena ini yang versi 4-wheel drive, dia jadi ada knob ini ya. Ini namanya knob Super Select 4-wheel drive 2. Jadi ini untuk mengubah mode dari penggerak 2 roda atau roda belakang aja ke 4 roda, dan ada low gear-nya juga. Untuk aktivasinya lebih baik di netral ya. Oke, tinggal putar aja kalau mau ke 4H. Di sini nanti ada indikatornya. Kita gedein aja ya indikatornya biar lebih kelihatan. Jadi kalau di 4H, roda belakang dan roda depan itu akan mendapatkan tenaga dari mesin. Kalau misalnya kita pindah lagi ke 4H lock, sama tetap 4H, tapi center differentialnya itu akan mengunci. Jadi roda belakang dan roda depan itu mendapatkan distribusi tenaga 50-50, jadi merata. Dan kalau kita mau masuk ke 4L, yaitu buat mode yang super berat off-roadnya, kita tekan dan kita putar ke kanan, nanti dia akan masuk ke mode for low. Nah kalau misalnya udah masuk ke 4L, dia akan ada tulisan 4L di bagian sini dan di pojok layar speedometer ya. Dan sekarang kalau misalnya kita udah di 4H lock atau 4 low lock, sekarang kita bisa menggunakan mode off-road ini yang ada 4 jenis ya. Ada gravel atau kerikil, mud snow itu untuk medan licin ya, lumpur dan salju, sand atau pasir, dan ada mode rock atau buat bebatuan. Dan di sebelahnya juga ada tombol untuk hill descent control, jadi kita bisa ngaktifin mode ini untuk turunan curam ya. Misalnya di turunan yang terjal banget, kita bisa lebih fokus megang setir ya, atau muterin setir, biar kita bisa dibantu rem secara otomatis. Oke, di bagian sini juga ada 2 buah cup holder. Di bagian tengah sini juga ada center console yang ada armrestnya, dan ada tempat penyimpanan kecil di atasnya. Dan di bagian glove box juga sudah ada glove box yang soft opening. Di sini ada kardus untuk dashcamnya, dan dia juga bisa dikunci. Ada airbag juga untuk di dashboard penumpang depan. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mitsubishi Pajero Sport facelift tipe Dakar Ultimate 4x4 ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin tengah dari si Mitsubishi Pajero Sport ini. Untuk masuknya juga sama seperti di depan, ada footstep dan ada grab handle untuk memudahkan akses masuk. Nah, untuk di baris kedua dia juga ruangnya masih mirip seperti yang versi pre-facelift ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada sekitar 4 jari, jadi cukup oke. Dan karena di jok tengah ini nggak bisa di slide maju mundur, jadinya ya udah posisinya itu bergantung sama posisi di jok depan. Di belakang sini juga ada seat back pocket, dan yang baru adalah di belakang center console ini ada USB charger 2 buah, serta ada kayak colokan steker rumah gitu yang 220 volt dengan kekuatan 150 watt. Jadi kita bisa nge-charge kayak laptop atau gadget-gadget lainnya di belakang sini. Dan karena di
tipe Dakar Ultimate 4x4 di sini dia punya sunroof. Untuk plafon itu agak turun sedikit, tapi karena kita duduknya di sini jadinya nggak perlu khawatir soal headroom ya. Untuk headroom sendiri untuk di baris tengah gue masih dapat sekitar 3 jari, jadi masih cukup oke. Di atas ini juga ada lampu baca kanan kiri yang bisa ngikut pintu, dan ada fan speed untuk blower belakang ya. Ada on off nya juga. Di sebelah kiri ada grab handle dengan gantungan, dan kerennya di Pajero Sport itu ventilasi AC-nya itu dari samping ya, jadi dia merata. Walaupun di rivalnya juga merata sih, tapi dia modelnya nggak dari samping ya, dia dari atas. Dan untuk di door trim sama seperti di depan, dia hampir semuanya plastik kecuali di bagian sini yang ada panel kulit warna hitamnya. Ada panel piano black juga yang sama seperti di pintu depan. Ada door handle chrome, switch for window ada di sini. Tadi ya belum auto dan turunnya juga nggak begitu habis, tapi lumayan turun. Di bagian door pocket sini juga ada cup holdernya, dan ada speaker dengan lampu di bagian bawah pintu. Oke, untuk di bagian joknya sama seperti di depan, dia sudah kulit dan dia juga sama model kulitnya tuh kerutannya mirip, dan ada headrest adjustable di kiri dan kanan. Sayangnya di tengah belum ada, jadi lebih baik di tengah ini untuk naruh anak kecil aja. Dan di tengah sini juga ada armrest dengan 2 buah cup holder. Yang uniknya, terakhir kali gue nge-review Pajero Sport Dakar yang 4x4 itu kan juga unit dari MMKSI ya. Kalau yang unit yang pre-facelift, cup holder nyangkut nggak bisa keluar. Kalau yang sekarang nyangkutnya nggak bisa masuk, lucu banget. Di bagian sini juga ada input ISOFIX untuk naruh kursi bayi. Di kanan dan kiri juga ada, serta untuk di penumpang tengah ada seatbelt 3 titiknya yang narik dari plafon situ. Oke, untuk baris tengah gitu aja. Sekarang kita pindah ke baris ke belakang ya, atau baris ketiga. Di sini ada tuasnya. Dia modelnya juga sudah one touch tumble, cukup terlihat seperti itu, dan kita bisa masuk ke baris ketiga dengan lumayan mudah. Walaupun karena mobilnya tinggi jadinya nggak begitu efektif ya buat orang-orang gede seperti gue ini. Dan sekarang kita turunin ya. Hati-hati kalau nurunin ginian, bisa-bisa kakinya kejepit. Dan kalau misalnya di set di posisi yang lumayan rebah ya, ini gak begitu nyaman untuk orang dewasa, karena di jok baris ketiga yang sebelah kanan ini gue lagi set di posisi yang paling tegak. Jadinya ini persis kayak orang jongkok duduknya. Jadinya di sini ngatung, dan karena di belakang itu gue lagi tegak banget nih punggungnya, headroomnya udah mentok. Jadi sekitar 2 jari ya, ini udah kena rambut sih. Dan kalau misalnya gue geser ke kiri, yang dimana itu udah gue set ke paling rebah, nah ini mendingan. Di sini kita jadi ada legroom sedikit sekitar 1 jari setengahan, dan headroomnya walaupun mentoknya itu agak ada ruang dikit ya, jadi agak lega sekitar 2 jari. Jadi kalau misalnya kalian ingin naruh orang dewasa di baris ketiga di Pajero Sport ini, sebaiknya ini di posisi yang paling rebah aja ya, karena ini perbandingannya yang paling tegak sama yang paling rebah. Lumayan ya. Dia juga ada headrest di kanan dan kiri, serta ada seatbelt juga yang sudah 3 titik. Ada power outlet juga, jadi kita bisa ngecas gadget di belakang sini. Dan ada 2 buah cup holder di kanan, tapi di kiri itu polos ya, tapi bisa jadi armrest sih. Di sini ada ventilasi AC yang sama seperti di baris tengah, dia modelnya tuh rata di plafon. Ada grab handle di kiri dan di kanan juga. Oke, sekarang kita keluar aja yuk. Dan karena tadi yang sistem itu one touch tumble, aksesnya cukup mudah. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dari si Mitsubishi Pajero Sport ini ya. Untuk mesinnya dia masih menggunakan mesin yang sama seperti Pajero Sport pre-facelift, yaitu mesin diesel 2400 cc 4 silinder dengan turbo dan dengan teknologi common rail, DID, dan variable geometry turbo. Kode mesinnya 4N15 dan tenaga mesinnya itu juga gede ya, 181 HP dengan torsi 430 Nm, dan tenaganya disalurkan ke semua rodanya melalui transmisi 8 speed, automatic torque converter, dan transfer case 2 speed.
Untuk roda mesinnya juga ya masih standar khasnya Pajero Sport, lumayan rapi dengan engine cover yang seperti ini, yang sayangnya lagi kotor, mohon maaf, nanti kita akan cuci juga sebelum kita balikin ke Mitsubishi. Ya, untuk roda mesin seperti itu aja. Sekarang kita tutup aja. Untuk tampilan depannya juga sekarang jadi makin garang ya, berkat desain dynamic shield yang jadi lebih keker gitu ya. Jadinya di versi facelift ini sekarang mukanya jadi lebih fresh, lebih garang, dan lebih elegan juga di saat yang bersamaan. Apalagi dengan grill utamanya yang modelnya tuh kayak satin silver gini. Jadi chrome-nya cuma ada di bagian dynamic shield-nya aja. Dan karena ini yang versi Dakar Ultimate, baik yang 4x2 atau yang 4x4, grill depannya ini dia dari akrilik ya, atau dari mika plastik, karena di balik sini tuh ada radar untuk sistem adaptif cruise control-nya. Sensor parkir di depan ada 4 titik, dan di bagian sini untuk yang versi Ultimate 4x4 ada kamera depannya. Untuk lampu juga sekarang jadi lebih cakep ya. Dia ada DRL di sini dengan DRL titik di sisi dalam, dan ada proyektor juga untuk lampu utamanya. Jadi sudah LED, low beam dan high beam, dan dia juga sudah ada headlamp washer-nya. Yang menurut beberapa orang itu agak sedikit sayang ya, karena kalau yang lama itu kan dia modelnya nge-retract keluar gitu, tapi kalau yang versi facelift ini dia jadi nongol gini aja dan langsung nyemprotin ke kacanya. Ya, ada yang suka, ada yang enggak sih. Dan untuk di bagian bawah, di sini ada lampu sen, ada fog lamp LED, dan di bagian tengahnya sini juga ada cornering lights yang akan otomatis menyala ketika kita ngesen ke kanan atau ke kiri, atau kita belokin setir ya. Jadi ini cukup membantu ketika di malam hari di daerah yang gelap gitu ya. Kalau misalnya kita belok, akan ada lampu LED tambahan yang menyinari, jadinya kita bisa berbelok dengan lebih aman. Velgnya juga baru sekarang, dia velgnya lebih tegak, dan modelnya itu kotak-kotak gitu ya, walaupun tetap two-tone desainnya. Di sini ukuran bannya itu juga lumayan gede, 265 60 R18. Dan untuk pengereman depan belakang sudah mendapatkan disc brake lengkap dengan teknologi ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan brake hold juga ya. Jadi udah lengkap banget teknologi pengeremannya. Di bagian samping sini ada footstep yang kelihatan integrated, lebih rapi dibandingin kompetitor yang lain, dan ada cover spion yang dari chrome gini, ada kamera juga di bawahnya karena ini versi Ultimate 4x4, sama ada lampu sen juga di ujungnya. Di bagian sini juga ada indikator untuk blind spot monitoring system yang mana sih? Nah ini. Jadi kalau kita mau belok dan ada kendaraan di titik buta kita, nanti dia akan memberitahu ya. Di bagian door handle juga sudah chrome depan belakang. Window line juga ada chrome-nya. Di bagian atas ada roof rail warna silver. Dan kalau kita lanjut ke belakang, nah dibandingin yang versi pre-facelift, lampunya juga sekarang lebih cakep ya. Jadi LED bar-nya itu lebih tegas, lebih tebal, dan efek tangisannya itu yang orang bilang kayak air mata itu gak sepanjang dulu ya, karena sekarang mata kucingnya atau reflektornya itu pindah di bumper. Kalau yang tadinya kan ada di bawah lampu ya, dan lampunya sendiri juga udah full LED kecuali lampu sennya. Jadi di sini ada lampu sen, ada lampu rem di sini, dan paling bawah ini ada lampu mundur. Semuanya sudah LED tadi ya. Untuk emblem di paling kiri ada emblem Pajero Sport, di sini ada emblem Dakar Ultimate, dan ada emblem 4x4 ya untuk varian yang 4x4. Ada sensor parkir 4 titik juga, dan mungkin kalian bertanya ya, kalau yang versi pre-facelift terutama yang Ultimate itu kan sensor parkirnya ada 6. Kok sekarang yang facelift cuma ada 4? Downgrade dong. Oh, sebetulnya bukan. Jadi kalau yang versi pre-facelift itu model sensor untuk sistem blind spot monitoringnya itu model sensor parkir gini. Sedangkan yang versi facelift ini dia menggunakan radar yang ditanam di balik bumper sini. Jadi lebih rapi dan sensor parkirnya lebih sedikit. Jadi kelihatan lebih manis juga ya. Gak seramai yang lama. Di bagian atas plat nomor juga ada garnish chrome seperti ini. Ada rear wiper dengan rear defroster, dan di bagian dalam kacanya juga ada
high stop lamp. Untuk spoiler juga modelnya lebih baru ya, jadi nggak rata, dia agak ngeliuk-ngeliuk gini, dan di bagian atas ada antena shark fin. Untuk bagasi dia sudah elektrik juga, dan dia juga bisa dibuka melalui 4 cara ya, atau mungkin 5 cara ya. Yang pertama tadi dari tombol di dashboard, yang kedua dari remote, yang ketiga dari remote di smartphone kita, yang keempat dari tombol yang tadi, dan yang kelima melalui kick sensor. Jadi ada 5 cara untuk membuka bagasi ya. Dan ini bagasi dari Pajero Sport facelift. Kalau jok baris ketiganya ditegakkan ya. Jadi ini juga sekalian bandingin nih. Ini yang versi tegak, ini yang versi rebah. Jadi ya kebayang lah ya untuk ruangnya seperti apa. Di sini juga ada ruang yang cukup gede untuk naruh payu. Sama di bagian bawah sini ada storage tambahan. Di bagian sini ada gantungan, dan sebetulnya di bagian bawah sini itu ada tempat lagi. Cuma bukannya agak ribet ya, harus 2 tangan seperti ini nih. Nah tuh ada tempat penyimpanan. Di sebelah kirinya juga sama, ada tempat seperti itu. Oke, di sebelah kiri sini ada tempat naruh toolkit, kayak dongkrak dan buat kunci ban segala macam. Dan untuk melipat jok baris ketiganya itu juga cukup mudah ya. Di sini ada tali, jadi tarik tali yang paling dalam dulu, dia akan melepas dudukan bawahnya. Begitu pula yang sebelah sini, dek, nah dia akan langsung lempar ke depan. Baru kita tarik tali yang di sisi luar sambil kita tekan. Yang sebelah kiri juga sama, set. Nah seperti ini. Jadi kalau misalnya udah kelipat, dia rata lantai juga sampai ke tengah ya. Begitu pula kalau kita lipat jok baris keduanya. Emang sih ngelipatnya itu harus dari tengah sini ya. Oke. Nanti kalau udah terguling, si dudukan ini akan jatuh ke depan. Yang sebelah kanan kita lipat juga deh, biar sekalian. Set, set. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari belakang sini, wah jadi rata banget. Jadi ke tengahnya itu bener-bener rata. Kita bisa naruh lemari atau barang-barang yang lain, mungkin kasur, tinggal zlep masuk ke tengah situ dengan mudah. Oke, yuk kita tutup aja. Untuk nutupnya juga ada 2 cara, ada nutup doang atau nutup sambil ngunci mobilnya. Tapi kalau yang sebelah kanan ini cuma bisa kalau mesinnya lagi mati ya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi Pajero Sport facelift tipe Dakar Ultimate 4x4 tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.